Presiden Amerika Serikat Joe Biden beri satu ancaman terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ancaman itu adalah tetapkan jaminan batas waktu atau transfer senjata akan dihentikan. Dikutip dari Tribun News pada 29 Februari melansir Axios dari laporan tertulis pemerintahan Biden. Diketahui pemerintahan Biden telah memberi Israel tenggat waktu untuk menandatangani surat komitmen terhadap hukum internasional ketika menggunakan senjata Amerika Serikat. Menurut para pejabat Amerika dan Israel, batas waktu tersebut akan berakhir pada pertengahan Maret mendatang. Tenggat waktu itu juga termasuk batas bagi Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Sehingga jika Israel tidak memberikan jaminan pada batas waktu yang ditentukan, maka transfer senjata Amerika Serikat ke Israel akan dihentikan. Dikabarkan kebijakan baru tersebut menekankan akuntabilitas dan keselarasan dengan nilai dan kepentingan bantuan keamanan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman mengklaim bahwa pasukannya sukses tembak jatuh 2 drone di Laut Merah. Disebutkan bahwa pasukannya hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mendeteksi hingga menjatuhkan drone tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 29 Februari, kabar itu disampaikan dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Jerman pada Rabu 28 Februari 2024, di mana sebuah kapal fregat Jerman Hessen yang dioperasikan Angkatan Laut Jerman menembak jatuh 2 drone di Laut Merah hanya dalam waktu 20 menit saja, tepat setelah masing-masing drone ditembakkan dari arah Yaman. Disebutkan dalam pernyataan bahwa kedua drone Houthi dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda, sehingga untuk menembak jatuh 2 drone Houthi tersebut, Jerman menggunakan 2 senjata yang berbeda pula. Sebatas informasi, Jerman dan beberapa negara Eropa turut berpartisipasi dalam misi keamanan di Laut Merah yang dipelopori oleh Uni Eropa. Misi itu bertujuan untuk menciptakan keamanan navigasi bagi kapal-kapal komersial yang akan melintasi Laut Merah. Senat Irlandia sepakat menjatuhkan sanksi terhadap Israel buntut agresi terhadap rakyat di jalur Gaza. 2 di antara sanksi adalah mencegah senjata Amerika Serikat melewati Irlandia dan mendorong embargo senjata internasional terhadap Tel Aviv. Dikutip dari Tribun News pada 29 Februari melansir Al Arabiya, kabar itu ada dalam dokumen mosi. Diketahui mosi itu diajukan oleh Senator Francis Black, Lina Ruan, Liz Mary Higgins, dan Aileen Flynn. Dalam keterangan mosi Senat Irlandia tersebut, tertulis bahwa para senator menyatakan penyesalannya atas kegagalan banyak pihak, terkhusus di komunitas internasional, untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan mereka yang melanggar hukum internasional serta keengganan banyak negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Dewan Eropa. Mosi itu mendesak gencatan senjata serta melarang impor barang dan jasa dari pemukiman Israel, melakukan divestasi perusahaan-perusahaan di pemukiman tersebut, mencegah senjata Amerika melewati Irlandia, dan mendorong embargo senjata internasional terhadap Tel Aviv. Pengakuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap dunia. Secara tak langsung ia menegaskan bahwa negara Israel harus ada dan menyatakan bahwa dirinya seorang Zionis. Dikutip dari Tribun News pada 29 Februari melansir dari Anadolu Agency, kabar itu disampaikan Biden dalam acara Late Night with Seth Meyers beberapa waktu lalu. Awalnya secara gamblang, Biden menyatakan bahwa tak perlu menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Lalu dilanjut dengan tegas, ia menyatakan dirinya seorang Zionis. Secara tak langsung, ia menyatakan bahwa negara Israel harus ada, lantaran ia menyatakan jika tidak ada Israel, maka tidak ada orang Yahudi yang aman di dunia. Biden juga mengatakan Israel harus memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Veteran Amerika Serikat melakukan aksi penolakan keterlibatan genosida dengan membakar seragam militer mereka. Selain sebagai aksi penolakan, para veteran melakukan pembakaran seragam militer untuk mengenang Aaron Bushnell.
Dikutip dari media X Al-Mayadin pada 29 Februari, aksi itu dilakukan pada acara peringatan Aaron Bushnell di Oregon pada 28 Februari waktu setempat. Para veteran Amerika Serikat terlihat membakar seragam militer mereka sebagai penghormatan kepada mantan penerbang Amerika Serikat tersebut dan sebagai penolakan atas keterlibatan Amerika Serikat dalam genosida Israel di Gaza. Diketahui media arus utama disebut berusaha menjelek-jelekan aksi Bushnell yang membakar dirinya sendiri beberapa waktu lalu. Namun aksi bakar diri sendiri yang dilakukan Bushnell tersebut telah menarik perhatian dunia, memiliki tujuan untuk mengutuk perang Israel terhadap Gaza dan dukungan Amerika Serikat yang tak tergoyahkan terhadap kampanye militer Israel. Teriakan bebaskan Palestina dan tak lagi terlibat genosida bergema disebut berhasil menjadi pengingat bagi seluruh dunia. Aksi Bushnell diklarifikasi sebagai tindakan untuk memberi keadilan ke rakyat Palestina yang tertindas. Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, memberikan pernyataan kepada pejabat senior Hamas di Qatar. Sinwar menyatakan bahwa pihaknya berhasil menggiring Israel ke tempat yang diinginkan Hamas. Dikutip dari Times of Israel pada 29 Februari melansir dari sumber utama, menyatakan bahwa Sinwar yakin bahwa Hamas telah memenangkan perang sejak 7 Oktober lalu. Itu disebutkan sumber utama terlepas dari keberhasilan yang dinikmati oleh pasukan Israel di jalur Gaza, di mana Israel mengklaim telah membunuh sekira 12.000 anggota Hamas sejak awal perang. Sumber utama melaporkan bahwa Sinwar baru-baru ini memberitahu para pejabat senior Hamas di Qatar bahwa mereka memiliki Israel dalam genggaman tepat di tempat yang mereka inginkan. Menurut laporan tersebut, Sinwar juga mengatakan bahwa pihaknya tengah bersiap menghadapi operasi yang diperkirakan akan dilakukan Israel di Rafah, serta mengandalkan tingginya angka kematian warga sipil di Gaza sebagai upaya protes global agar Israel menarik diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.